Kepala. Dari beberapa waktu lalu, dari 2017 ke sana, Dusun Bondan kondisinya sangat kegelapan seperti itu. Penerangan kita untuk ketika malam hari menggunakan lampu kelenting, bahasa kita seperti yang bahan bakar minyak tanah itu. Namun alhamdulillah dengan adanya pembinaan dari pihak Pertamina RU 4 Cilacap yang nantinya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya, ada sebuah terobosan, yaitu berupa pembangkit listrik tenaga surya ini. Memang dari awal juga sebenarnya sih bukan berarti tidak memungkinkan, karena memang kita tidak memiliki akses jalan. Nah, namun inilah yang tepat untuk diterapkan di Dusun Bondan untuk sistem energi listriknya, karena untuk seperti pemasangan PLN susah, tidak ada akses jalan. Nah, maka inilah. Namun kemudian setelah adanya PLTH ini, alhamdulillah Dusun Bondan banyak perubahan dari segi ekonomi dan kegiatan sosial dan sebagainya. Kegiatan anak-anak belajar juga bisa maksimal. Ketika malam hari bisa belajar dengan maksimal. Dulu ketika saya belum seperti itu. Belajar yang punya ala kadarnya saja, karena gelap sekali kan. Tapi alhamdulillah adik-adik saya sekarang, anak-anak yang ada di Dusun Bondan bisa belajar dengan maksimal ketika malam hari. Dan kemudian untuk pemanfaatan yang lainnya, tentunya selain untuk penerangan, kebutuhan rumah tangga, listrik, TV dan lain sebagainya, di sini juga bisa kita saksikan ada SIDESI Mas, sistem desalinasi air bersih. Izin menceritakan bahwa dulu itu kita memang kesulitan akses air bersih. Kita ketika musim kemarau itu air bersih mengambil di Nusa Kambangan yang tadi di Lawi, itu gunungnya kelihatan. Kita ngambil ke sana dengan resiko yang sangat luar biasa tentunya. Nah, kemudian dengan adanya PLTH ini kita melakukan inovasi-inovasi yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Cilacap. Ini sangat membantu lah. Ya, walaupun mungkin sekarang masih ada warga Bondan yang masih mengambil ke sana yang mungkin punya perahu pribadi, tapi untuk yang lainnya di sini kita sudah memiliki sumber air bersih sendiri. Alhamdulillah. Tentunya yang terakhir ucapan terima kasih kepada Pertamina RU 4 Cilacap dan Politeknik dan pihak-pihak terkait lainnya yang sudah memperhatikan kami warga Dusun Bondan dari keterpurukan menuju istilahnya perubahan yang sangat luar biasa menurut kami. Karena memang inilah yang sangat mengharapkan. Selama 20 tahun lalu tidak ada penerangan, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menerangi berapa rumah ya, Pak? Kalau untuk rumah sekarang sudah 40, sekitar 40-an. 40. Ya, sekitar 40. Itu bisa dipakai untuk apa aja di dalam rumah? Kalau untuk saya sendiri ada penerangan, TV, terus untuk rice cooker juga bisa. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk SIDESI Mas, ini berapa kapasitasnya? Kalau ini per jam itu 240 liter. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya? Itu mencukupi, iya. Karena kan tentunya juga kan kalau kita diberi kebebasan yang tentunya tidak cukup ya Pak ya. Kita juga ada aturan. Misalkan per kakak atau per rumah berapa ribuan per hari itu ada aturan. Seperti itu. Jadi kalau memang mereka punyanya berapa terus ngambil ya tentunya nggak cukup Pak. Iya. Tentunya ada aturan-aturan tertentu. Ada iuran? Untuk iuran ini kita untuk kebutuhan perbaikan itu 1.500 per 1 jiligan. Oh. Kalau ngambil ke sana Mas, gunung berapa? Kalau ngambil ke sana itu modelnya ada yang pakai perahu Pak. Jadi satu perahu itu bisa 250 atau 200 ribu. Satu perahu. Iya. Untuk bensinnya? Kalau untuk jiligennya itu bisa sampai 3 atau 5 ribu. Kalau ngambil ke sana atau misalkan ada yang ngantar dari sana. Jadi lebih hemat ya. Tentunya seperti itu. Kalau ke sana itu berapa kilo ya? Kalau berapa menit maksudnya? Pak ya, kalau perjalanan ke sana biasanya nggak pakai mesin seperti ini Pak. Iya. Pakai mesin gantar biasa itu. Ya sekitar 3 jam. Bolak balik? Iya, sekitar 3 jam. Kesana... Kalau bolak balik lebih dari 3 jam. Gitu. Dan itu pun kita tidak mudah Pak, karena ini juga kan antri ya. Jadi ketika misalkan kita berangkat sudah siang, bisa jadi kita pulang nggak bawa air. Kita misalkan mau ngambil berangkat jam 4 atau jam 3 malam lah, jam subuh lah seperti itu. Gitu. Baru kita dapat. Itu mata airnya namanya apa di sana? Kalau di sana itu dari gunung. Dari gunung. Nah, ada sumbernya. Iya betul. Namanya apa tuh sumbernya? Kalau namanya saya kurang tahu juga sih ya. Tapi yang jelas itu ada sebuah gua gitu untuk khusus menampung situ. Dan digunakan untuk masyarakat Kampung Laut itu. Itu biasanya kalau satu perahu bisa untuk berapa hari kalau masyarakat? Kalau saya itu ya 1 minggu lah Pak. 1 minggu ya. Iya. Nah, tergantung masing-masing kebutuhan per rumahnya.
Mas tadi 250.000 itu untuk bensinnya tak ke sana atau gimana? Itu kalau misalkan kita beli, kayak kita pesan ke orang sana, dia itu antar ke sini. Itu kita beli. Satu perahu itu Satu perahu. berapa itu, berapa liter? Iya. Berapa liter kira-kira? Satu perahu. Itu sekitar berapa ya? 9 trim. 9 trim dikali 250. Oh. Sekitar berapa tuh? Iya iya iya. Ya, segitulah kira-kira. Jadi dengan adanya ini lebih hemat ya. Ya, lebih hemat juga untuk masyarakat. Mohon maaf mungkin yang tidak memiliki perahu bisa ngambil ke sini. Ya, betul. Ya misalnya butuh berapa jerigen, 4 atau 5 jerigen, jadi misalkan belum ada uang juga bisa untuk mengambil dulu. Itu seperti itu. Kalau ini ada 1.500 per jerigen. Kalau iuran untuk listrik kan PLTH. Kalau untuk PLTH ini kita iurannya 25.000 per satu rumah, per satu KWH apa limiter seperti itu. Per bulan. Tapi itu pun kita menyesuaikan apabila mungkin ada mungkin kendala, kita pengurus ini masih memberikan kebijakan. Oh mungkin ini masih ada mati-mati misalkan gitu ya, kita kurangi untuk bulan ini. Ya karena namanya listrik juga ada lelahnya juga Pak. Ya tentunya. Jadi kita juga memberikan kebijakan. Enggak terlalu harus sekian, harus cash misalkan per bulan harus ada, enggak juga. Masih banyak kebijakan-kebijakan. Itu 25.000 dibatasi maksimal nggak itu? Dibatasi Pak untuk daya listriknya per 1 kWh limiter itu 500 watt 500 per satu hari. Satu hari. Ya. Berarti kalau air ini nih memanfaatkan air laut yang di sini. Betul, air apa? Air payau, air kali di sini. Itu ngambilnya dari depan, Bu. Ya. tahun 2020 Mas yang ini ya? Ini 2020. 2020. Yang ini 19. Yang itu 2018. belum. Ya. Sebenarnya berawal dari 2017. Awalnya itu kan kita ada HEOK yang 14 titik itu. Nah, jadi awalnya 14 titik disebar di seluruh penjuru dusun Bondan. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Pertamina dan Politeknik menjadi daya yang besar ini. Dari 2018 itu baru 6.000 watt peak. Kemudian di 2019 ditambahkan kapasitas menjadi 12.000. Di 2020 awal kalau nggak salah ya, itu bertambah lagi, akan termasuk untuk kebutuhan industri juga menjadi 16.200 saya Watt ya. watt. Iya betul. Namanya masih Mas? Nama saya Iya. saya Muhammad Jamaluddin. Umurnya? Umur berapa ya? 29. 29. Sebagai apa di sini berarti? Gimana? Sebagai apa di sini? Kebetulan kalau di pengurusan PLTH saya sebagai humas. Kalau di koperasi saya sebagai ketua koperasi. Koperasi apa namanya? Koperasi Bondan Sukses Sejahtera. Oh, Sukses. Perahu itu ada. Oh gitu. Sekarang ada industri apa itu? Kalau di sini itu ada olahan makanan Pak. Kemarin sebelum adanya pandemi kita masih aktif lah. Cuman karena ini ada pandemi kita agak apa ya ngerem juga. Karena ini kan masuknya ke wisata-wisata juga setelah ada kemarin penutupan wisata, jadi sementara produksinya dihentikan dulu. Seperti itu. Namun tentunya ya ini juga termasuk kepentingannya sangat penting ini karena kemarin kan beberapa minggu yang lalu kan sempat kemarau juga itu. Nah inilah yang sangat-sangat benar dimanfaatkan dari daya listrik ini. Kalau koperasinya bergeraknya apa saja itu? Kalau koperasi kita ini memang masih dalam wacana ya Pak, karena tadi juga ada bangunan baru, itu bangunannya untuk tahapannya. Rencananya untuk sistem simpan pinjam juga, terus juga untuk menyediakan kebutuhan masyarakat seperti obat-obat hama ikan gitu kan. Nah nanti koperasi inilah yang dulunya mungkin kita petani membeli, kalau kita bisa bilang obat samponen gitu ya, itu kita harus beli keluar jauh, nanti kita koperasi menyediakan di sini. Itu tujuannya ke situ. Oke, siap ya punya. Ini ada tandon. Nah ini disedot dulu, pertama ditampung dulu ke tandon ini, kemudian diendapkan, karena biar nggak terlalu kotor sih untuk menjaga penyaringannya. Setelah diendapkan, baru dijalankan mesin di dalam, ada membran dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa lihat langsung ke dalam bersama Pak Aib. Mana Pak Aib ya? Pak Aib nih? Nah itu dia, kebetulan Pak Aib itu kalau di PLTH dia sebagai teknisi, terus kalau di CDC ini sebagai ketua pengelola juga. Oh, iya. Nanti beliau bisa lebih jauh karena dulu juga sudah pernah dilatih juga terkait pengoperasiannya oleh Politeknik Cilacap. Artinya setiap hari itu ngambil terus langsung diolah jadi tergantung kebutuhan aja Bu. Ketika musim hujan seperti ini gitu kita hentikan karena emang ini diperuntukkan hanya mengatasi ketika musim kemarau. Iya, karena ketika musim hujan kita menggunakan air hujan. Itu ada drim yang di depan rumah itu untuk menampung air hujan. kan nggak tahan lama ya kalau itu ya. Kalau air hujan juga bisa untuk konsumsi juga gitu. Kalau air hujan bisa langsung, tapi dimasak tetap. Nah ini pun kalau untuk konsumsi tetap harus dimasak. Itu sudah diuji lab juga kemarin di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Sudah.
Mungkin Pak Hayat mana? Maka nama saya Muhammad Saifullah, yang lebih dikenal di Dusun Bondan AF ya. Kebetulan saya di sini sebagai pengurus ketua di sistem desa inasi ini. Nah, untuk sistem desa inasi ini, untuk mungkin pertama saya akan menceritakan cara pengoperasian. Yang pertama, saya mengambil air bahan baku dari tambak ya. Setelah itu ditampung di tandon, lalu diterapkan selama 1 malam untuk menjaga keberlanjutan untuk saringannya atau filternya seperti itu. Nah, setelah itu baru saya ambilkan mesin yang ada di dalam seperti mesin filter dan juga membran. Nah, membran itu pertama, filter itu fungsinya untuk menyaring misalnya bau yang dari air, juga menyaring kotoran-kotoran. Nah, lalu saya menghidupkan mesin membran, fungsinya itu untuk memisahkan air payau menjadi air tawar seperti itu. Nah, untuk pengoperasiannya per hari biasanya saya paling 2 kali per satu pengoperasian selama 8 jam seperti itu. Nah, setelah itu saya istilahnya di off dulu mesinnya, karena mesinnya juga sama ya, harus diistirahatkan. Nah, untuk rata-rata per 1 hari itu sekitar 2000 liter menghasilkan air tawarnya seperti itu. Nah, untuk sistem di sini juga masyarakat bagi yang butuhkan air sistem desalinasi, mereka datang ke sini membawa istilahnya wadah atau tempat ya berupa jerigen. Di sini ada iuran untuk per 1 jerigen itu 1.500. Nah, jadi untuk uang iuran ini saya gunakan untuk biaya perawatan seperti itu. Biaya perawatan seperti 1 bulan sekali penggantian filter seperti itu ya, dan juga istilahnya maintenance yang lainnya juga seperti itu. Setiap hari berarti ke masyarakat yang datang untuk ngambil sebenarnya berapa, Pak? Untuk masyarakat yang ngambil di jatah per 1 hari itu per 1 rumah paling 5 jerigen. 1 jerigennya berapa? Per 1 jerigen itu 1.500 harga. Isi berapa, Bro? Isinya berapa liter? Isinya 30 liter. 30 Yang liter. 30 liter. Kalau mesinnya sendiri menggunakan Saya kepala Dusun Bondan, ya, termasuk masih baru saya menjabat di Dusun Bondan. Pak Irawan ya. Iya, Pak. Iya. Kalau jumlah kakak di Dusun Bondan itu ada 4 kakak dengan jumlah jiwa 202 kakak jiwa. Kalau untuk tadi kan yang apa? PLTH itu punya berapa? 40 berapa? Yang rumahnya rumah. Yang lain sisanya pakai apa itu? Kalau sisanya itu masih menggunakan ini listrik dari buku Oh, sana. Jadi bagian yang di sini itu menggunakan PLTH kan di yang sebelah timur sana itu masih menggunakan listrik dari saluran dari desa PLN ya? PLN. Jadi aksesnya PLN ke sini itu jauh, jadi belum sampai ke sini. Ada juga yang pakai ini mandiri ya, PLTS itu ya. Iya. Yang Ada. itu ya, ada beberapa itu. Itu ada sekitar berapa ya? dari 50 rumah berapa sebenarnya ya? 50 sama. Itu sisanya lah masih yang mandiri itu. Itu karena Jarak. tergantung jarak ya. Rumahnya jauh-jauh juga, jadi kendala juga. Sudah berapa? Kalau saya dari 2019 Adus ya. Adus. Apa asli sini, Pak? Saya asli warga Ujung Alang asli. Ujung Alang. Ya ini termasuk desa Ujung Alang juga tapi saya di seberangnya. Ujung Alang ini di mana, Mas? Sebelah mana? Di sebelah barat. Sebelah selatan. Ya. Jaraknya jauh juga gitu. Sekitar 30 menit dari sini. Lapang Pujang itu ya. Lapang ujung dari ke sini lagi sebelum ujung. Jadi di sini nyebrang desa Ujung Alang, terus nyebrang lagi ke Lapang Ujung. Pak bisa cerita Pak dulu sebelum ada lampu sama listrik gimana sunyinya, lalu kemudian gimana hingar-bingarnya Pak? Ya, menurut cerita dari warga sini dulu sebelum ada listrik itu susah, Pak. Ya, yang tadi diceritakan dari Pak Jamal, belajar itu susah dan sama sekali tidak bisa menggunakan elektronik. Jadi setelah adanya listrik itu alhamdulillah dan sekarang sudah terbantu dengan bisa menggunakan media televisi, menggunakan alat elektronik dan
sekarang alhamdulillah warga dusun Bondan itu sudah menikmati adanya listrik tersebut. Dulu memang warga di sini itu penerangannya menggunakan lampu itu namanya sentir itu yang menggunakan minyak, hanya menggunakan minyak, jadi belum ada listrik sama sekali. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa menikmati. Berarti maghrib udah sepi gitu Pak atau gimana? Ya paling maghrib, kalau maghrib ya emang di sini tuh sepi Pak. Jadi kebanyakan itu kalau bekerja di tambak, jadi setiap malam itu harus keliling tambak, mengontrol tambak, barangkali ada hewan-hewan apa yang masuk ke tambak. Jadi kegiatan warga di di Bondan ini setiap habis malam itu selalu ke tambak. Kalau pekerjaan rata-rata itu tambak semua ya? Ya rata-rata tambak. Bandeng, udang atau apa? Campur, ada bandeng, ada udang. Ini setelah adanya ini aktivitas malamnya ada perubahan nggak Pak? Karaoke mungkin Pak? Malam-malamnya ngapain? Ada ya, Jadi ada di rumah masing-masing. Ya. Clubhouse. Ya lebih terbantu dengan adanya penerangan, mungkin lebih menikmati malam dengan menonton TV. Kalau malam kan, kalau dulu kan nggak ada televisi, nggak ada listrik, sekarang ya alhamdulillah bisa menikmati. Pengaruh ke tambak apa listrik untuk tambak? Misalnya untuk lampunya atau gimana? Ada efeknya nggak Pak? Ya untuk ke tambak belum ada sih Pak. Belum ada. Jadi ke rumah-rumah warga saja, jadi ke tambak itu belum sampai ke penerangan. Penerangan jalan nggak ada ini. Penerangan jalan nggak ada. Ya masing-masing aja. Rumah ibadah juga nggak ada. Rumah beda ada. Oh ada, itu kena aliran listrik juga nggak? Iya, pakai PLTH. Itu mulai azan berkumandang mungkin dari pengeras suara. Iya pakai. Sejak kapan itu mungkin? Itu sejak terbangunnya PLTH sejak 2019 ya, 2017 itu pakai aki juga baterai yang bantuan. Jadi azan mulai berkumandang tahun itu ya? Itu waktu itu masih pakai inverter yang kecil gitu. Jadi sebelumnya azan pun nggak pakai itu. Pakai tenaga surya Pak? Iya. Tenaga surya dulu. Dulu tenaga surya, terus pakai aki juga. Pakai aki juga. Sekarang pakai ini. Sekarang langsung lewat. Sekarang pakai PLTH. Model. Oh iya. Oh iya. Adanya siapa namanya? Kenapa? Adanya? Iya. Jamaludin. Pak Jamal itu. Oh, kakak ada. Adanya suami. Oh gitu. Iya. Iya ya. Ibu asalnya mana? Saya Cianjur. Oh Cianjur ya. Diboyong ke sini ya. Berat nggak Bu jadi? Kalau pertama dulu sangat ngerasa nyesel dibawa ke sini, nggak ada penerangan, terus kalau kemana-mana akses jauh. Tapi sekarang semenjak adanya ini, dulu kan help yang kincir itu yang 5 rumah itu 1 kincir dulu. Kalau sekarang kan PLTH. Sama juga dari kincir sama angin, cuma kalau sekarang kan diolah lagi jadi AC, yang dari desa jadi AC. Sekarang alhamdulillah lampu, TV, radio, bahkan kipas angin juga bisa dipakai sekarang. Usianya berapa Bu? Saya 23. Kalau air gimana Bu? Air sekarang malah justru terbantu sekali adanya si Desimas ini. Alhamdulillah. Dulu kalau beli air itu ke ujung alang, bawa perahu. Gitu juga itu kalau ada yang bawa ke sini kadang. Kalau ada yang bawa, ada orang mutehan itu ujung alang ke sini, saya beli 1 rigen itu 3.000 kalau dulu, kalau sekarang udah 5.000 ya. Iya iya. Kalau sekarang adanya si Desimas ini, dia tinggal nenteng rigen ke sini, lebih cepat, lebih murah, lebih hemat, lebih terjangkau juga, harganya juga kan lebih murah. Sangat terbantu sekali. Kalau saya khususnya saya yang merasakan awalnya di sini belum ada bantuan Pertamina sampai sekarang itu sangat terbantu sekali Mas. Bukannya saya ngomong karena ini lagi diwawancara ya, bukan. Memang saya sangat merasakan sangat-sangat dampak positifnya. Alhamdulillah. Ya, Jadi nggak keinginan balik ke Cianjur ya Bu ya? kalau untuk sekarang udah betah. Oh, udah betah. Udah betah. Bahkan saya udah 2 tahun lebih saya nggak pulang ini. Iya. Ini sih pandemi sih ya. Karena pandemi juga, tapi sekarang kan udah bisa sebenarnya. Tapi karena suami lagi kerja juga, jadinya Oh iya. ya besok-besok lagi lah. Iya. Anaknya berapa Bu? Baru satu. Umur? Umur 5 tahun. 5 tahun. Berarti nikah langsung boyong ke sini. Iya, langsung ke sini. 7 tahun ya di sini ya. Iya. RT berapa Ibu berarti? Kenapa? Ibu di RT berapa?
Di RT 2 RW RW 8. 8 ya. Bu Sinti namanya? Susi Santi. Susi Susanti. Iya. Usia 23 tahun. Juara Olimpiade. Ini listriknya dari sana ya berarti ya? Yang Iya, ini ya? dari PLTS ini. PLTH itu hidro, angin ya? Iya, angin sama Angin, surya. hibrid. Iya, Angin sama sama kincir. Angin sama surya. Hibrid double 2 gitu Kalau dulu maksudnya. itu kincir. Itu dan Kincir itu. hibrid gitu ya. Heop namanya kalau disingkat kalau dulu. Jadi satu kincir itu dulu 5 rumah, dibatasnya 2 lampu karena kan dulu masih terbatas. Sekarang kan adanya PLTH ini atau PLTS kalau di sini lebih ininya ya, lebih terbantu lagi. Soalnya lampu sekarang bisa beberapa di kamar, di dapur kan ya bisa lebih terang. Terus TV juga sekarang bisa. Kalau dulu kan buat penerangan aja. Ya juga itu kan dibatas cuma 2 lampu. Kalau sekarang alhamdulillah. Berarti 7 tahun, berarti Ibu tahun berapa ya? Di sini 2014. Iya, 2014. Iya, 14, 15, 16, 3 tahunan gelap ya? Iya. 17-nya baru ada ya? Iya, alhamdulillah. 2017-nya udah mulai itu yang heop. Terus kalau ini baru 3 tahunan kayaknya ya. Kalau yang Iya. PLTH ini. Kebetulan suami juga jadi operator di situ. Jadi ngerasanya sangat terbantu sekali adanya bantuan ini. Apalagi sekarang ini kan yang baru si Desimas ya. Lebih-lebih membantu. Dulu kalau nggak ada air, kalau ada yang jual ya baru kita beli. Kalau nggak ada, kita harus ke sana langsung. Belum angin kenceng. Iya bahaya ya. Ya bahaya sekali. Itu ya sangat beresiko lah. Kalau sekarang kan enak tinggal nenteng gen. Paling nanti pulangnya dipikul sama suami gitu. Ini umur kelas berapa? Udah ke sekolah belum? Ini Pak Ud. PAUD. Iya. Kalau malam belajar atau nonton Iya, TV? iya justru kalau dulu itu jangankan belajar Mas, kalau makan itu harus siang-siang. Kata suami, Neng makannya siang nanti kalau malam kan nggak kelihatan. Soalnya kan pakai lampunya lampu minyak tanah. Kalau sekarang ya mau makan jam berapa, belajar juga bisa main. Kalau malam nonton TV lebih membantu sekali. Saya sangat merasakan banget dampak positif. Bisa nonton TV ya, Bu? Iya, nonton TV, bahkan kipas TV angin. apa TV, Bu? TV. Kalau Sunda gitu ya. sekolahnya di mana, Bu? Sekolahnya di situ, di sebelah. PAUD apa namanya? Kenapa? PAUD apa namanya? PAUD Amanah. Iya, PAUD Amanah kalau nggak salah. SD. SD baik. Apa kan kepengen SD? Iya. Berarti kalau makan harus siang dulu ya, berarti Iya. di bawah jam 6 ya? Dulu, apalagi Belum jam 6 makan ya? sama ikan. Itu kan takut ketulangan sih Mas. Ada Kalau durinya, makan. ketulangannya. Iya, langsung suami udah makan sekarang mumpung masih kelihatan. Kalau nanti malam nggak bisa gitu. Kalau misalkan mau keluar, ontengnya bawa, cantelin di luar. Kalau mau ke kamar mandi, bawa lagi cantelin lagi. Kalau sekarang kan enggak. Nyala semua ya, aman ya? Ngaji, sekarang anak ngaji. Jadi lebih terang, kebantu Jadi sekali. lebih rajin juga anak-anaknya. Iya. Sebenarnya sih kalau rajin gimana kitanya, tapi seudah adanya ini alhamdulillah terbantu sekali. Terlebih-lebih penerangan. Dulu kan sama sekali nggak ada Mas di sini. Iya. Siap. Makasih Bu ya, Bu Susi Susanti. Siapa namanya nih anaknya nih? Muhammad Cahyana. Muhammad Cahyana. Ada cahyanya nah, 7 tahun ya. Thank you.